Shalom, shalom jemaat Tuhan IRC yang sangat saya kasihi. Kita akan beribadah, ibadah kita spesial karena di hari yang spesial, April minggu pertama kita bisa berkumpul dengan suasana yang spesial. Karena kita punya Allah yang spesial. Di tengah-tengah segala keberadaan, saya yakin Dia tetap hadir dalam kehidupan kita. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Yuk sama-sama kita buka hati. Anda yang ada di rumah, kita siapkan hidup kita mendengar dengan minat. Saya percaya sesuatu pasti terjadi. Karena firman, pemberitaan tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan setelah ibadah ini kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Dan saya yakin perjamuan kudus kita pasti luar biasa hari ini. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita menyembah. Shada babakana morada kana morada kana morada kana morada kana morada kana morada kana Shende de bebe da baba da baba da baba da baba da baba kaya shere de bebe kana morada da kana morada kana morada kana mama. Bapak kami mau mulai dengan roh dan kami mau mulai dengan penyembahan dan kami percaya kebenaran Kau akan sampaikan di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 sekalipun. Allah tetap hadir, Allah tetap menyatakan kuasa-Nya. Allah tetap memanifestasikan kebaikan-Nya dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami terus berdoa bagi presiden kami, Jokowi. Kami berdoa untuk wakil presiden kami. Dan kami percaya Tuhan ada hikmat, ada otoritas ilahi, ada pengetahuan sorgawi. Kau nyatakan juga untuk Depkes, untuk tim medis, untuk semua aparatur, sampai RT RW. Kami percaya kami dalam keadaan satu, padu, kuat, kokoh. Walaupun dibatasi oleh social distancing, tapi kami percaya karena pikiran kami, hati kami tertuju untuk pemulihan yang cepat. Dan pada saatnya kami tahu Yesus, Engkau Allah yang sanggup, mampu untuk seperti membalikan tangan. Indonesia dipulihkan, masyarakatnya disembuhkan, semua kami kembali normal. Karena Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasa-Nya dalam kehidupan bangsa kami. Dan kepada pandemi COVID-19, diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Engkau diam dengan segala pengaruhnya, tenang dengan segala keberadaan yang berkecamuk di hari-hari terakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami gereja untuk berotoritas. Tenang dan diamlah. Kami percaya sesuatu dalam roh terjadi, maka akan termanifestasi secara jasmani di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Pak Niko Nyotoro Harjo sebagai gembala kami, sebagai ayah rohani kami, pemimpin rohani kami. Terus Engkau pakai dengan kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatan sorgawi, ada hikmat sorgawi, ada ketajaman sorgawi, bahkan visi yang baru. Pasca pandemi ini kami percaya setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di hari Pentakosta ketiga yang sedang dicurahkan. Kami tahu ketika segala sesuatunya Engkau curahkan dari sorga, maka ketika Engkau menggoncangkan segala sesuatunya, maka akan banyak lutut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Para pemimpin-pemimpin gereja tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada saling benar, tetapi kami bersatu untuk mendukung agar gerejamu bersatu dan ada kekuatan ilahi dalam kesepakatan. Kami mengucap syukur. Kami akan memulai ibadah hari ini dengan menyembah. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat tangan kanan kita tinggi. Syadabakana moradakana maradakana maradakana. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah
dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita angkat tangan sebagai keyakinan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita sembah. Tiada yang lain yang layak kami sembah. Yesus, walau sepertinya Kau bersembunyi, tapi kami yakin. Dengan iman kami percaya Kau hadir atas bangsa kami. Kau hadir atas Indonesia. Kau hadir di setiap kota. Kau hadir dan lawat Indonesia, terutama Tuhan di rumah sakit, di rumah-rumah, di desa-desa. Saat ini kami yakin Kau hadir, karena kekuatan kami Tuhan hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam perlindungan-Mu, hanya dalam kuasa-Mu.
Shadada baba baya rada kana maya sanda. Shini di biribi kana mo ya raba kana maya sanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada satupun yang membuat kami tidak yakin. Sepelan apapun Tuhan bekerja, kami tidak akan pernah kehilangan keyakinan kami kepadamu. Kami tidak akan pernah berkurang rasa percaya kami kepadamu. Kaulah yang kami andalkan, Kaulah yang kami percayai. Syarada ya radada kanamo ya rakanama. Semua jemaat Tuhan angkat tangan tinggi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, kami percaya dengan kuat, karena kekuatan kami datang daripada Tuhan. Kami yakin dimanapun saat ini kami berada, di keadaan yang extraordinary ini, keadaan yang begitu spesial, Allah yang spesial hadir di setiap rumah dengan hadirat-Mu yang kuat, dengan urapan-Mu yang kuat, dengan roh-Mu yang kuat. Dan Kau nyatakan firman, pagi hari ini kami percaya kekuatan daripada sorga Engkau nyatakan hari ini tanpa batas. Karena apapun tidak bisa membatasi kuasa Allah di dalam Yesus yang kami sembah dan kami muliakan. Kami bersyukur, kami akan renungkan firman Tuhan dan kami akan mendengarkan dengan minat. Dan ketika kami mendengarkan dengan minat, kami tahu bahwa sesuatu pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali jemaat Tuhan IRC di rumah. Shalom, shalom. Mari kita langsung lihat Alkitab kita. Saudaraku, ada satu kata yang begitu hidup dalam hati saya beberapa hari terakhir, yaitu dari 2 Korintus 12. 2 Korintus 12, LAI memberikan satu perikop yang saya yakin ini sudah digumulkan, sudah didoakan, sudah didiskusikan, dan mendapatkan afirmasi daripada Roh Kudus. Disebutkan bahwa perikopnya adalah Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Saya begitu yakin bahwa dari ayat demi ayat, terutama dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-6, ini adalah spiritual journey. Dan saya memberanikan diri berkata inilah extraordinary spiritual journey yang dialami oleh Paulus. Karena di ayat yang kedua tertulis bahwa Paulus mengalami sebuah pengalaman indah, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Alkitab berkata demikian. Di ayat yang keempat
Dia tiba-tiba juga dia mengalami extraordinary spiritual journey. Yaitu adalah diangkat ke Firdaus. Yang mana Paulus berkata, tak terkatakan, speechless. Tidak ada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata pengalaman yang luar biasa daripada Rasul Paulus. Tetapi perikop ini adalah perikop yang sangat balance, sangat seimbang menurut saya. Kenapa? Ini yang kita akan baca. Ayat yang ke-7. Di tengah-tengah pengalaman rohani yang hebat, ayat yang ke-7 Alkitab berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang extraordinary itu, yang luar biasa itu, yang excellent itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ada balancing di sini. Perhatikan ayat yang ke-8, tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Yang menarik adalah apa yang Tuhan katakan kepada Paulus sangat mengubah paradigma saya. Karena Alkitab berkata, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10 juga dahsyat, indah. Di tengah-tengah duri dalam daging, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah teriakan daripada Paulus. Dan saya tahu persis gereja sedang berteriak sedemikian rupa, tidak seperti sebelum pandemi adanya. Orang-orang percaya berteriak sedemikian rupa. Seperti Paulus, mungkin sehari 3 kali. Kita lebih daripada sebelumnya karena kita ada di rumah saja. Kita berdoa dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah. Sebagaimana pemerintah sebagai wakil Tuhan memerintahkan kepada kita dan kita mentaatinya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-10 indah. Karena Paulus bilang gini kepada jemaat Korintus, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan ini. Dia sukacita, dia senang. Reaksinya berbeda dengan reaksi kebanyakan orang. Mungkin hari ini Anda terancam kehilangan pekerjaan. Anda pedagang, omset langsung turun. Anda bekerja di sektor pariwisata. Bukan hanya sampai pada titik nol, mungkin sampai titik minus sedang terjadi. Ini bukan hanya pandemi, hanya pada sakit penyakitnya saja, tapi juga kepada efek domino secara ekonomi dunia. Bayangkan hampir 190 negara di muka bumi ini yang terkena pandemi COVID-19. Tetapi perhatikan reaksi yang benar daripada Rasul Paulus. Dia berkata, aku senang dan rela akan kelemahan ini. Bisakah kita juga melakukan hal ini? Saudaraku, itu sebuah tantangan yang besar. Kita kehilangan banyak orang-orang yang kita kasihi. Kita mendengar kabar bukan hanya yang hoax, yang benar pun itu juga memukul telak. Membuat emosi kita lelah sedemikian rupa. Kita semua ada dalam kelemahan titik terendah. Sehingga tidak ada apapun dan siapapun yang tidak bisa kita andalkan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Ada sukacita yang tidak terkatakan, ada kesenangan yang tidak terkatakan, bahwa oleh karena keadaan kita dipaksa untuk kembali kepada kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Intensitas, prioritas, kualitas, minat kita hanya Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kesukaan, dan biarlah itu yang menjadi bagian dalam kehidupan Anda dan saya, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya ulangi, saya tambahkan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan saya berikan judul tema khotbahnya dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, ayatnya berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris dari King James tegas.
Alkitab bahasa Inggris dari King James berkata, "My grace is sufficient for thee, for you." Saudaraku, terjemahannya agak berbeda. Alkitab bahasa Indonesia, terjemahannya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Tapi King James berkata, "Kasih karunia itu cukup bagi kamu." Saudaraku, ada satu kata yang sangat indah, yaitu sufficient. Dan ketika saya selidiki terjemahan-terjemahan, saya selidiki bahasa aslinya, ternyata sufficient. Saudaraku, dalam King James itu artinya adalah adequate for your purpose. Anda dan saya punya maksud dan tujuan. Tuhan punya desain, punya agenda, dan kasih karunia itu ada pada Anda dan saya, dan itu cukup. Kita senang dengan kelimpahan, kita senang dengan kian lama kian kaya menjadi kaya dan semakin kaya. Tetapi kita harus mengerti, ternyata anugerah itu cukup buat kita sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesuai dengan maksud dan tujuannya. Anda sebagai guru, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai istri, Anda sebagai anak, Anda sebagai ayah. Saudaraku, itulah purpose dalam kehidupan Anda. Ternyata Anda diperlengkapi dengan, yaitu kasih karunia yang cukup sesuai dengan yang kita butuhkan. Alkitab tidak berkata berkelimpahan, tetapi cukup. Dan Alkitab berbahasa Inggris berkata bahwa adequate artinya adalah just the right amount. Jadi nilai yang sangat tepat, enggak kurang, enggak lebih. Enggak kurang, enggak lebih. Enggak kebanyakan, enggak kekurangan, enggak defisit, enggak surplus. Tepat, pas. God's grace is the right amount for your purpose. Ternyata kasih karunia itu cukup. Saudaraku, biarlah kita renungkan dalam ibadah yang luar biasa ini, jemaat Tuhan yang di rumah. Satu kata, yaitu adalah menjadi tema kita, sufficient. Yaitu adalah rasa cukup. Rasa cukup itu adalah pijakan. Ya, saya tahu Tuhan kita bukan hanya memberikan yang cukup, tetapi Dia datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Tapi tolong lihat tangan saya, ternyata butuh pijakan, butuh platform, butuh yang namanya adalah sebuah tempat berpijak untuk kita menerima yang lebih besar, menerima yang lebih baik, menerima yang lebih dahsyat, yang menerima lebih hebat, yaitu adalah rasa cukup. Itu adalah pijakannya. Dan kalau rasa cukup ini tidak ada, kita inginnya langsung lebih, langsung besar, langsung hebat, tidak ada pijakannya, ini akan dengan mudah hancur. Menurut saya rasa cukup adalah platform, rasa cukup adalah landasan, runway, adalah pijakan justru untuk kita bisa menerima yang lebih besar dari Allah. Miliki rasa cukup ini di tengah-tengah segala sesuatu yang porak-poranda. Sekarang Anda di rumah, lihat anak Anda. Sekarang Anda di rumah, lihat suami Anda, istri Anda, keadaanmu. Miliki rasa cukup. Miliki rasa cukup. Karena itu menjadi sebuah pijakan. Anda akan lihat perkara-perkara lebih besar. Dan ternyata rasa cukup adalah perasaan. Sebuah perasaan, sebuah feeling, suasana hati. Yaitu suasana hati yang paling sehat dari kejiwaan manusia. Yaitu rasa cukup. Sufficient. Dan saya berdoa di tengah keberadaan kita punya rasa cukup. Saya punya pengalaman dalam 2 minggu terakhir sejak tanggal 15 kita masih ada ibadah di gereja. Dan ketika itu menantu dan anak dan cucu-cucu saya masih tinggal di rumah. Rencananya cuma 1 malam, tapi akhirnya mereka tinggal di rumah kami 3 malam. Besoknya, Bella, Stephen, Kayla dan Kenneth mendesak Mimanya, neneknya, berkata bahwa Mima, kok kita terus yang di rumah Mima? Mima dong sekali-kali yang memang belum pernah. Tinggal dong nginep di
Nugraha di Bintaro. Apa yang terjadi? Neneknya dengan segala banyak syarat, dan akhirnya syaratnya semua dipenuhi. Ya, kita akan menginap 1 malam. Tapi ternyata tidak 1 malam, karena hari esoknya gong daripada di rumah saja lebih keras, ketetapan dari Polri lebih keras untuk social distancing. Akhirnya kami tidak 1 malam, rasanya hampir 10 malam kami ada di rumah anak kami di selatan Jakarta. Apa yang terjadi? Saudaraku, saya melihat, memandang semua yang ada di rumah itu. Dan saya berkata, di tengah-tengah berita demi berita, di tengah-tengah goncangan demi goncangan yang melelahkan emosi, melelahkan kehidupan. Saya pandang anak-anak, Bella, Stephen, mereka harmonis. Betul, kadang-kadang ada teriakan di rumah, mandi, makan. Ya itu biasalah, bukan sesuatu yang substansi, yang menjadi masalah besar dalam perkawinan dan keluarga. Ya benar, anak-anak, cucu saya lari sana, lari sini, belajar susah. Tapi saya melihat, wow, saya merasa sangat diberkati Tuhan. Di satu sisi lain, puluhan pelayanan batal oleh karena tidak ada kebaktian, persekutuan doa diadakan. Tapi di satu lain, rasa cukup itu membuat saya sehat. Rasa cukup itu, saya tahu persis adalah kesehatan yang paling tinggi daripada kejiwaan kita. Itu menjadi platform untuk kemuliaan dinyatakan. Itu menjadi pelandasan untuk kesembuhan dinyatakan. Itu menjadi landasan untuk kita terus bertumbuh dan berbuah. Tidak ada jalan lain, pijakannya adalah rasa cukup. Saudaraku, kami dicukupkan dengan makanan, minuman seadanya. Kami rasa cukup. Kami olahraga sama-sama. Enggak kemana-mana, enggak ke mall seperti biasanya, enggak ke tempat-tempat yang bagus seperti biasanya. Hanya di rumah saja. Tetapi rasa cukup itu membuat saya hidup dalam kasih karunia. Saya tahu mungkin keadaan saya tidak lebih buruk. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta enggak seberapa. Mungkin Anda berkata bahwa kami sedang digoncang. Banyak berita-berita ekonomi, berita-berita itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami baru saja kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi ini doa saya. Kasih karunia Tuhan atas Bapak dan Ibu cukup. Syukuri itu. Syukuri itu. Dan saya tahu persis ketika Anda bersyukur dengan apa kecukupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Anda. Itu sesuatu yang luar biasa. Anda akan lihat perkara-perkara hebat ada di depan kita. Perkara-perkara dahsyat akan ada di depan kita. Kita akan lihat satu bagian ayat dari Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal yang ke-34, perhatikan dengan cermat. 2 loh batu, perikopnya berkata demikian. Jadi ketika itu ada undangan ilahi setelah loh batu yang pertama pecah. Maka Tuhan berkata, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Ayat yang ke-1 berkata demikian. Jadi Tuhan gak marah ketika loh batu yang pertamanya pecah. Tapi dia dengan santai. Dia berkata, bikin lagi seperti yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Ada sebuah perjumpaan yang hebat kembali antara Tuhan dengan Musa, hambanya. Hatinya yang begitu rendah, begitu remuk, begitu rendah hati Musa. Alkitab berkata tidak ada hati yang seperti Musa adanya. Dan apa yang terjadi setelah Musa memahat kembali 2 loh batu, ayat yang ke-4, dia bangun pagi-pagi dan dia naik ke Gunung Sinai. Alkitab berkata ayat ke-5, turun kemuliaan Tuhan dalam awan. Dan Musa mulai menyerukan namanya, mulai memuji menyembah Allah dengan segala keberadaan Musa ketika itu di Sinai. Tapi yang saya ingin katakan ketika perjumpaan itu setelah Musa selesai berkata, inilah apa yang dikatakan Tuhan. Perhatikan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian, sebuah covenant. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya. Engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat, sungguh hebat, extraordinary, excellent. Itu yang Tuhan ya benar kerjakan. Kita tidak pungkiri itu, dan kita juga melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dahsyat, hebat. Tuhan buat perbedaan selalu indah. Tetapi perhatikan ayat yang ke-11, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Aku akan menghalau dari depanmu Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi, orang Yebus. 12, berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ayat yang ke-13, perhatikan ini peringatan. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Kenapa? Tuhan berkata, jangan buat perjanjian dengan siapapun. Jangan buat perjanjian dengan orang-orang Kanaan. Jangan buat perjanjian dengan orang Het, orang Hewi, orang Yebus, orang Feris, Amori, Kanaan. Kenapa? Dan dia berkata, mesbah yang ada harus dirubuhkan. Saudaraku, saya tahu persis Tuhan sedang berkata, cukupkanlah kasih karunia yang aku berikan kepadamu. Aku sudah lakukan yang dahsyat, yang hebat, jangan ada yang lain. Cukup. Dan semua kita mengerti, bangsa itu tidak merasa cukup. Salah besar. Masih tetap ada mesbah, masih tetap ada yang namanya ikatan-ikatan. Kenapa itu terjadi? Saudaraku, Tuhan berkata begini di ayat yang ke-14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ada banyak orang yang bertanya sama saya, Kang, apa yang terjadi atas bangsa ini? Kang, kenapa ini kok terjadi? Kang, kenapa itu kok terjadi? Ada banyak pengetahuan teologi yang hari terakhir tidak memuaskan banyak orang. Tapi saya tahu persis, biarlah Tuhan yang kita sembah, yang kita punya, yang ada dalam hati dan hidup kita, yang telah memberikan kasih karunia itu sufficient, cukup. Jangan kita menyembah Allah-Allah yang lain. Jangan kita menyembah keberhasilan, pencapaian. Kita harus punya rasa cukup. Apa itu cemburu? Kenapa saya harus bahas kata cemburu? Karena perjanjian baru justru berkata jangan cemburu. Karena kasih itu tidak cemburu. Galatia berkata jangan cemburu. Itu dilarang keras cemburu. Tapi perjanjian lama berkata aku Allah yang cemburu. Terus terang agak sulit untuk saya bahas, tetapi dalam perenungan di rumah saja, cicing di imah, Tuhan tiba-tiba mewahyukan begini. Cemburunya Tuhan dengan cemburunya manusia itu berbeda. Tentu kecemburuan Tuhan kudus adanya, kalaupun dia cemburu. Karena kita ada Allah-Allah lain, mesbah-mesbah lain, kepencapaian, keberhasilan, jabatan, popularitas, semua itu dia Allah yang cemburu. Dan ketika Tuhan izinkan, semua harus dirubuhkan. Itu bukan karena dia jahat, tapi dia baik dalam kehidupan kita. Tolong jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan amin. Itu bukan karena dia jahat, itu bukan karena dia bengis, tidak. Kecemburuannya. Karena saya yakin kenapa dia cemburu, karena yang namanya ibadah itu milik Tuhan. Pelayanan itu milik Tuhan, pemujaan itu milik Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Dan kalau milik Tuhan itu diduplikasikan dengan mesbah-mesbah yang lain, diduplikasikan apa yang dia punya, itu dengan apa yang kita buat, dunia berikan, maka Allah berkata, aku akan rubuhkan. Berbeda dengan manusia. Manusia cemburu karena menginginkan yang dia tidak miliki. Mungkin tetangganya punya mobil lebih baik, mungkin gereja lain punya fasilitas yang lebih baik, dan dia cemburu. Nah, itu yang tidak berkenan. Karena itu bukan yang kita miliki. Tetapi kecemburuan Tuhan, yaitu adalah apa yang dia punya, itu diduplikasi oleh manusia. Dan dia berkata, rubuhkan itu semua.
Aku Allah yang cemburuan. Dalam pikiran liar saya, jemaat Tuhan, saya punya ilustrasi. Maaf, ini pikiran liar. Pikiran liar saya, Anda seorang suami, Anda mengingini yang Anda tidak miliki, yaitu istri orang lain, mungkin karena lebih muda, lebih cantik. Itu cemburu dan itu adalah dosa. Tetapi, kalau saya punya istri, maaf, di dalam nama Yesus tidak akan pernah terjadi. Menginginkan yang lain, yang dia tidak miliki, dan saya marah karena dia milik saya pantas untuk saya cemburu. Saya harap Anda mengerti itu. Kalau saya yang saya punya, istri saya yang saya kasih, saya cintai, diingini oleh orang lain, diingini oleh laki-laki orang lain, dan saya mempertahankan istri saya karena itu saya miliki, itu saya harus pertahankan dan itu pantas adanya. Begitupun juga dengan Tuhan, penyembahan itu miliknya, ibadah itu miliknya, pengagungan, pemujaan itu adalah miliknya, bukan milik manusia. Jangan kita mengingini yang orang lain miliki. Slide berikutnya, jika kamu konsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Tidak akan pernah. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita punya rasa cukup. Kalau kita punya rasa cukup, kita tidak akan berkonsentrasi, fokus, habis-habisan, gila-gilaan untuk meraih yang kita tidak miliki. Saya setuju, kita harus punya mimpi besar. Saya setuju, Anda harus punya iman besar. Tapi saya ingin tegaskan, pijakannya adalah rasa cukup, bukan keserakahan. Kita lihat sebentar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ayat ini indah. Tidak ada perikopnya. Tetapi Paulus berkata, memberikan nasihat kepada Timotius. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kenapa? Karena kecukupan itu datang dari Tuhan. Dan jatah yang Tuhan berikan kepada kita cukup. Dan ketika kita datang dengan rasa cukup, itu akan menjadi keuntungan besar. Tapi maaf, kalimatnya harus diselesaikan karena ayat di bawahnya menggunakan kata sebab. Nah, saya bacakan untuk Anda. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita lahir telanjang, kita mati telanjang. Dan ini urusan Tuhan. Ini urusan Tuhan. Dan menjadi bagian Anda dan saya, yaitu kita datang dengan rasa cukup. Kita beribadah kepadanya karena jatah yang Tuhan anugerahkan. Cukuplah bagimu. Cukuplah yang kau anugerahkan kepadamu. Ayat di bawahnya berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya senang dengan pengajaran prosperity. Terkadang saya juga mengkhotbahkan soal kemakmuran. Tapi hari ini kita mari kembali dengan rasa cukup. Karena Allah kita ternyata Allah yang cemburuan. Dan menurut saya, kita punya Yesus, itu cukup bagi kita. Jemaat Tuhan katakan amin. Karena saya sering kali berkata, saudaraku, yang namanya berkat bukan dari apa yang kita punya, tapi siapa yang kita punya. Yang namanya kelimpahan bukan dari apa yang kita punya, siapa yang kita punya. Yang namanya kemakmuran bukan ditentukan dari apa yang kita bisa capai, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa dapatkan. Tapi siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah, siapa yang kita muliakan, siapa yang kita layani hari ini. Yesus, kita harus merasa cukup. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Musa, aku sudah lakukan, jangan cederai ini dengan Allah-Allah lain dan mesbah-mesbah lain. Ada 3 hal yang melahirkan rasa tidak cukup. Yang pertama adalah tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita selalu bersungut, kita selalu mengeluh, kita selalu komplain, kita selalu hanya menuntut dan menuntut. Padahal kasih karunia dalam kehidupan kita cukup adanya. Semakin kita lihat satu note ini,
Kita merasa cukup atas apa yang kita miliki. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Semakin besar kemungkinan kita akan memiliki yang lebih baik untuk disyukuri. Saya ulangi sekali lagi, saya tegaskan. Semakin kita merasa cukup atas apa yang kita punya. Yang Tuhan percayakan hari ini. Keluarga kita, perkawinan kita, keuangan kita cukup. Justru disitulah yang akan menjadi pijakan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan semakin besar kemungkinan kita akan memiliki yang lebih banyak untuk disyukuri. Kita akan limpah dengan ucapan syukur. Berhenti mengeluh. Syukuri dengan rasa cukup apa yang ada padamu hari ini. Dan engkau akan lihat. Engkau akan menikmati kemungkinan besar. Dan sangat mungkin karena Allah kita Allah yang besar. Kita akan menerima yang lebih besar dan lebih banyak lagi kita yang syukuri. Wow. Itu Tuhan kita. Yang kedua, rasa tidak cukup itu lahir karena kekhawatiran. Rasa tidak percaya. Rasa bimbang dan ragu. Kepercayaan kita samar-samar. Kepercayaan kita samar-samar. Tidak jelas, tidak kuat. Dan saya mau berkata kepada teman-teman muda yang hari ini ada di rumah bersama dengan keluarga. Kasihi orang tuamu, gerejamu, pemimpin-pemimpinmu. Jangan ikut-ikutan dengan komen-komen yang saling menyalahkan, yang saling melecehkan, yang menganggap diri paling benar. Tetapi kita harus sampai pada sebuah titik. Ibadah kita, percaya kita, keyakinan kita itu kuat dan yakin, tidak samar-samar, tidak dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan yang ketiga yaitu keserakahan. Pasti orang serakah tidak akan pernah merasa cukup, dan itu lemah menurut saya. Karena ayatnya saya akan lanjutkan 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memberi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini adalah keserakahan. Keserakahan tidak akan membuat seseorang merasa cukup. Dan ketika dia, mungkin dia berkata saya cuma punya makanan segini, minuman segini, pakaian segini. Tetapi ketika kita syukuri itu, saya percaya Tuhan akan lipat gandakan apa yang kita syukuri. Banyak contoh dalam Alkitab, kita tidak punya waktu banyak untuk membahasnya. Slide yang terakhir, hanya dengan rasa cukuplah, dengan bersyukurlah hidup kita menjadi kaya sebetulnya. Dengan bersyukur dengan apa yang ada, tidak ada keserakahan. Kalaupun Tuhan percayakan, karena Tuhan pasti mempercayakan bukan untuk menghancurkan kita. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pasti untuk kemuliaannya. Bersyukur hari ini saya bisa sampaikan pewahyuan ini. Saya berharap COVID-19 akan berakhir dengan cepat. Karena semua kita berdoa, diam dan tenanglah. Dan saya yakin Tuhan hari ini tidak diam. Dan Dia pasti akan menyatakan kemuliaan sehingga pandemi ini diam dan tenanglah. Dan segala efek daripada ekonomi diam dan tenanglah. Dan semua kita datang kepada Tuhan dengan rasa cukup. Jemaat Tuhan mempersiapkan perjamuan kudusnya. Bisa tolong ada perjamuan kudus dan kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Ya, jemaat Tuhan sudah siap dengan rotinya, sudah siap dengan biskuit ya, atau sudah siap dengan sirup anggur, atau kalau ada teh juga tidak apa-apa, dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa. Apa yang kita kerjakan mendekati apa yang Alkitab tuliskan, roti dan anggur. Tetapi ini adalah keadaan yang luar biasa. Saya percaya tidak menghilangkan substansi dan nilai kerajaan sorga
perjamuan kudus hari ini. Yuk kita menyembah. Shada baba kana morada kana marada kana morada kana marada kana marada kana marada kana marada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan bersama dengan keluarga, angkat tangan kanan kita dan katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dengan rasa cukup kami Tuhan datang kepadamu. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk perkawinan anak-anak kami. Terima kasih buat cucu kami. Terima kasih Tuhan. Cukuplah makanan, minuman, pakaian. Cukuplah yang ada pada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah di dalam Yesus yang melakukan dahsyat, hal-hal yang heran, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Cukuplah itu bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Yang lalu-lalu, pemujaan kami, penghormatan kami bukan padamu, tetapi kepada manusia, kepada ilah-ilah, mesbah-mesbah, keberhasilan. Tapi saat ini kau bawa kami tertuju kepada Allah yang cemburuan, Allah yang cemburu. Haleluya, haleluya. Dengan rasa cukup kita katakan, tandi hidupku, ku datang dalam Yesus. Tinggalkanku, setia menolong, berseru, berharap dalam Yesus. Dengan rasa cukup kami mengangkat tangan kanan. Kekuatan hidupku, ku datang dalam Yesus. Dia setia menopangku, berseru, sambil mengangkat tangan kanan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
tak akan goyah selamanya. Dengan rasa cukup karena kasih karunia-Mu bagi kami cukup adanya, kami angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kami dengan respek, dengan hormat, dan juga dengan pertobatan, memohon ampun. Allah yang cemburuan datang hadir, memporak-porandakan mesbah, memporak-porandakan pencapaian Allah ilah yang lain. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mencintai kami, menyayangi kami. Karena Engkau tidak menginginkan kami binasa. Dan cukuplah itu bagi kami. Kami punya Tuhan yang baik. Cukuplah itu bagi kami. Kami punya Allah yang hebat. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dengan jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat cawan tinggi-tinggi. Syara babakan amoradakan. Sekecil cawan ini, dengan rasa cukup kami kaya. Dengan rasa cukup kami berkelimpahan. Dengan rasa cukup kami diberkati karena kami punya Yesus. Kami punya harapan. Dalam Yesus ada kemenangan, ada harapan karena Engkau telah menang. Dan darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dengan rasa cukup kami datang kepadamu Yesus. Dengan ucapan syukur, dan kami tahu ketika dengan ucapan syukur kami akan melihat banyak hal yang lebih lagi kami akan syukuri dalam hidup ini. Ya, kami akan semakin jatuh cinta kepadamu. Dan jemaat Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Dengan rasa cukup kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Aba, terima kasih. Kami bersyukur. Cukuplah bagi kami Yesus. Yesus termanis, Yesus termulia. Syaradabaya, Rabakanamoya, Sandaradakanamaya. Haleluya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih sekali lagi. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang hebat ini, untuk semua jemaatmu yang ada di rumah dengan rasa cukup. Kami bersyukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di akhir program ini saya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan.
kita akan lewati hari-hari mendatang dengan rasa cukup, dan saya tahu ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Amin. Khusus untuk jemaat Tuhan IRC Sawangan, terima kasih untuk transfer bank yang Anda lakukan dalam bentuk persepuluhan maupun dalam bentuk persembahan. Saya bersyukur sebagai gembala sidang, tanpa harus saya umumkan, minta, tetapi ketaatan saudara pasti diperhitungkan Tuhan. Karena kita punya rasa cukup, Tuhan kita baik. Terima kasih. Sebagai hamba Allah, wakil Allah, saya bersyukur atas ketaatan kita bisa membawa, mengembalikan, dan mempersembahkan, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Dia yang terlebih dahulu memberkati kita. Karena Dia yang terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi semua Anda dan saya. Amin.